Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, pertolongan Tuhan dinyatakan. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Saudara, dari kedua ayat tersebut di atas, khususnya di dalam ayat yang ke-9b dan ayat yang ke-10, Tuhan berjanji, jika engkau memegang perintah Tuhan Allahmu, maka engkau, bangsa Israel, mengalami keajaiban dan pertolongan Tuhan. Namun bangsa Israel tetap tengkak-tengkuk, tidak mengikuti perintah Tuhan. Akibatnya kekalahan demi kekalahan silih berganti. Mereka alami sampai pada puncaknya, orang Filistin mencuri tabut Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara, di dalam kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Samuel, mereka mengeluh dan berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. Kesempatan inilah yang dipakai Samuel untuk menasihati dan sekalian untuk menghakimi mereka. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, Tuhan berjanji bahwa jika kamu, bangsa Israel, berbalik kepada Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-4b dikatakan, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Samuel, maka bangsa Israel bertindak dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-6b dikatakan, mereka berpuasa pada saat itu dan mengakui dosa, bahwa mereka sudah melupakan, membelakangi, dan memberontak terhadap Tuhan, dan berjanji untuk kembali kepada jalan yang benar dan bertobat. Saudara, pertolongan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-9c dikatakan, ketika Samuel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 dikatakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-10b dikatakan, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat. Dengan bunyi tersebut, orang Filistin koncar kancir dan mengacaukan mereka,
sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14, firman Tuhan tergenapi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, bagian terakhir dari perenungan kita pada pagi hari ini adalah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dikatakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenhezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kata Ebenhezer artinya batu. Dan Hezer artinya pertolongan. Kesimpulannya adalah bahwa Tuhan adalah batu pertolongan. Lalu Samuel meletakkan batu tersebut di tanah. Saudara, dengan batu peringatan yang diletakkan Samuel di antara Mispa dan Yesana, mari bersama kita membuat pengakuan iman bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan dengan iman kita percaya bahwa pasti Tuhan terus menolong kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, masa kini, dan di masa depan pun, kita percaya pasti Tuhan menolong. Meskipun jalan masih tersembunyi di depan. Masa depan masih misteri. Masa depan keluargaku, anak-anakku masih tanda tanya. Namun pengakuan iman kita masih ada Tuhan bersama dengan kita dan terus-menerus Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penucapan syukur dan terima kasih kami menaikkan di hadapan-Mu. Kami hari lepas hari telah merasakan pertolongan-Mu yang nyata bagi kami. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan memberikan semangat kepada kami untuk tetap bergantung kepada Tuhan, karena di dalam kami bergantung kepadamu Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga.